Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok keempat yang beranggotakan 2 orang. Saya Putri Mawar selaku moderator sekaligus pemateri pertama dan rekan saya Johannes Barra selaku pemateri 2. Baik, di sini kami akan memaparkan tugas kami mengenai komunikasi intra dan antar sel. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai komunikasi sel. Jadi, komunikasi sel merupakan proses pertukaran informasi yang memungkinkan sel mengenali perubahan lingkungan, berkoordinasi dengan sel lain, serta mengatur berbagai aktivitas biologis yang diperlukan untuk mempertahankan kehidupan. Nah, secara umum, komunikasi sel dibedakan menjadi komunikasi intrasel atau komunikasi di dalam sel dan komunikasi antar sel atau komunikasi antara satu sel dengan sel lainnya. Baik, kita masuk pada komunikasi intrasel. Nah, apa sih itu komunikasi intrasel? Jadi, komunikasi intrasel adalah proses penyampaian dan pengolahan informasi yang terjadi di dalam satu sel. Proses ini dimulai ketika sel menerima suatu sinyal dari lingkungan luar atau dari sel lain melalui reseptor yang terdapat pada membran sel maupun di dalam sel. Kemudian masuk pada komponen komunikasi intrasel, di mana ada 4 komponennya. Yang pertama reseptor, di mana protein yang menerima sinyal. Kemudian yang kedua second messenger, di mana molekul yang meneruskan sinyal ke dalam sel. Kemudian yang ketiga ada protein kinase atau enzim yang mengaktifkan atau menonaktifkan protein lain melalui fosforilasi. Kemudian yang keempat atau yang terakhir ini faktor transkripsi, di mana protein yang mengatur ekspresi gen dalam nukleus. Rangkaian reaksi tersebut akhirnya menghasilkan respon seluler tertentu, misalnya perubahan aktivitas seperti enzim, kemudian sintesis protein, ada ekspresi gen, kemudian pembelahan sel, kemudian sekresi zat tertentu, dan yang terakhir itu perubahan metabolisme sel. Nah, sebagai contoh, ketika hormon insulin berikatan dengan reseptornya pada permukaan sel otot atau sel lemak, maka akan terjadi aktivasi jalur transduksi sinyal yang menyebabkan transporter glukosa berpindah ke dalam sel sehingga glukosa dapat masuk ke dalam sel dengan lebih mudah. Kemudian kita akan masuk pada komunikasi antar sel yang akan dijelaskan oleh rekan saya Johannes Barra. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi. Kita masuk pada komunikasi antar sel. Jadi, komunikasi antar sel merupakan proses penyampaian informasi dari satu sel ke sel lain untuk mengkoordinasikan fungsi berbagai jaringan dan organ dalam tubuh. Komunikasi ini melibatkan sel pengirim yang menghasilkan sinyal, molekul sinyal yang disebut dengan ligand, serta sel target yang memiliki reseptor spesifik untuk menerima sinyal tersebut. Kemudian, hubungan antar sel. Situs hubungan yang menghubungkan banyak sel dalam jaringan dengan sel lainnya dan dengan matriks ekstraseluler. Ada 3, yaitu yang pertama menempelkan sel bersama-sama dalam epitel, yang kedua melekatkan sel-sel ke tetangga atau ke matriks ekstraseluler, dan yang terakhir memerantai jalan lintas sinyal-sinyal. Terus pensinyalan sel, bentuk interaksi sel dengan cara berkomunikasi langsung
atau dengan mengirimkan sinyal target. Pensinyalan terbagi menjadi dua, yaitu pensinyalan jauh, yaitu praktrin sinaptik autokrin. Kemudian pensinyalan jarak dekat, yaitu endokrin. Tahapan pensinyalan sel. Yang pertama, penerimaan. Ketika sel target mendeteksi molekul sinyal yang berasal dari luar sel. Kemudian transduksi, mengubah sinyal menjadi bentuk yang dapat menyebabkan respon seluler menjadi spesifik. Kemudian yang terakhir, respon. Sel memberikan tanggapan terhadap sinyal yang diterima. Kemudian kesimpulannya, yaitu komunikasi sel merupakan proses penting yang memungkinkan sel mengatur dan mengkoordinasi berbagai aktivitas tubuh. Komunikasi intersel terjadi di dalam satu sel, yaitu saat sinyal diteruskan dari reseptor ke berbagai komponen sel, sehingga menghasilkan respon tertentu. Sementara itu, komunikasi antar sel terjadi antara satu sel dengan sel lainnya melalui molekul sinyal, baik dalam jarak dekat maupun jarak jauh. Sekian dari kelompok kami, sekian dan terima kasih.